ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi. Apa kira-kira situasi psikologi pada geng Solo ini, terutama mantan Presiden Jokowi? Upaya untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang menimpa PDIP dalam hal ini melalui sekjennya Hasto dan Tom Lembong itu satu penanda baru bahwa politik dan hukum itu memang harus dipisahkan. Satu angin baru yang sebetulnya angin baru bukan angin yang sekedar mengipas-ngipas kenikmatan di sore hari, tapi ini satu angin baru yang akan kita tunggu konsistensinya. Jadi ke depan tidak boleh ada lagi yang kita sebut sebagai pengadilan pesanan akibat perbedaan politik. Jadi kelihatannya memang Presiden Prabowo mengerti bahwa ini nada politiknya terlalu besar sehingga beliau memutuskan untuk meminta izin atau mengusulkan Presiden memakai hak-hak istimewa dia di dalam soal pengadilan, yaitu amnesti, abolisi, macam-macam hak Indonesia. Tapi intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Bahwa perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik nggak boleh ada balas dendam. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat bagaimana interplay antara kutub Jokowi, kutub Megawati, dan kutub Presiden Prabowo tuh. Dan secara gampang kita bisa mengerti bahwa memang dari awal Ibu Mega tidak mau beroposisi, tetapi ingin mendukung secara kritis, kira-kira begitu. Dan sekarang Ibu Mega pasti akan mengatakan kami mendukung pemerintahan Prabowo. Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP, dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh. Tapi itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya memang setelah Pak Prabowo datang ke peresmian partai PSI, lalu tekanan publik juga meningkat karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu buat untuk apa masih seolah-olah menghadap pada Presiden Jokowi. Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden Pak Prabowo otentikkan politik Anda supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo bukan era Presiden Jokowi. Kita akhirnya berupaya lagi untuk mengerti secara pelan-pelan bagaimana negeri ini sebetulnya bisa dipulihkan. Kalau betul-betul pengetahuan para elit tentang politik itu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada dendam, bukan didasarkan pada usaha balas dendam. Jadi politik harus kita asuh di dalam kondisi etis. Jadi sangat tidak etis
bagi publik melihat bahwa kejahatan Hasto dan Tom Lembong itu adalah rekayasa. Rekayasa apa? Ya pasti rekayasa Presiden Jokowi, kan nggak mungkin itu direkayasa di era Pak Prabowo, karena itu kasus dari era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi mungkin beliau akan mulai dengan kegelisahan baru, dan pasti akan agak gelisah karena melihat isu baru, yaitu dendam politik Presiden Jokowi itu tidak terwujud karena ada intervensi atau sebut saja ada intrusi dari masyarakat sipil, masyarakat sedunia yang melihat ketidakadilan pada Tom Lembong dan Hasto, dan karena itu Presiden Prabowo membaca psikologi itu.